di mana kompetitor kita berada. Misalnya kita punya satu produk yang udah ada kompetitornya. Kompetitor kita jualan di minimarket. Minimarket A misalkan. Nah, kita harus jualan di minimarket I gitu ya. Jadi kalau udah masuk di minimarket A kompetitor kita, ya kita jangan ikutan di minimarket A juga. Kita cari di minimarket I gitu ya. Ya tahu lah ya A sama I gitu ya. Nah, kecuali kalau memang nggak bisa dihindari gitu ya. Ternyata pasarnya juga banyak di minimarket A, ya udah kita masuk ke minimarket A juga. Kita jadi sharing market gitu ya. Kita berbagi pasar sama kompetitor kita. Nah ini banyak faktor-faktor pertimbangannya. Ya, ini eh, terkait dengan 4P. Ya, terkait dengan 4P-nya. Nah, kemudian ya kita bahas sekalian aja ya. Sebenarnya saya mau bahas tugas. Cuma eh, takutnya keburu ini nih, keburu habis baterai laptop saya ya. Kita bahas yang berikutnya adalah eh, 7P aja ya, langsung ya. Yang berikutnya adalah people ya. Semua orang yang terlibat dalam memasarkan produk atau jasa kita. Ya baik langsung maupun tidak langsung. Tidak semua orang berhubungan dengan pelanggan, namun semua orang memiliki peran mereka sendiri. Nah, ini sudah saya bahas ya kemarin ketika bicara lingkup pemasaran kan, bahwa tim marketing yang bertanggung jawab dalam marketing produk itu bukan cuma tim marketing doang, tapi semua orang di dalam perusahaan. Mau dia seorang satpam, mau dia seorang bagian yang tidak terkait langsung dengan pemasaran, tapi dia adalah bagian dari uh, lingkup pemasaran. Semua orang punya perannya masing-masing. Ya maka semua orang harus punya uh, peran gitu ya. Ya 4 orang penting di dalam pemasaran. Orang yang bikin produk, ya people who make the product. Ya, kemudian orang yang membawa produk ke pelanggan, people who bring the product to the customer. Ya, siapa nih yang bawa produk ke pelanggan? Ya sales, tim sales misalkan gitu ya, yang nawarin produk ke pelanggan. Ya kemudian people who talk to the customer, tim customer service. Ya, yang nawarin kan sales kan. Nah, tapi yang kemudian ketika ada komplain, ada masalah dengan produk tersebut, yang berbicara siapa? Yang bicara adalah customer service atau customer care. Kemudian the overall customer experience ya, semua orang yang berdampak pada pengalaman pelanggan. Siapa aja yang berdampak pada pengalaman pelanggan? Ya bisa satpam, bisa ya siapapun yang mungkin akan termasuk pelanggan itu sendiri juga dia akan berdampak terhadap pelanggan yang lain kan. Makanya ada sistem review gitu ya. Dia memberikan tulisan review produknya bagus atau enggak gitu ya. Bagaimana meningkatkan ya SDM untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya perusahaan harus memiliki strategi after sales service dan customer service. Nanti di bab di mata kuliah kewirausahaan itu akan saya bahas tuh ya tentang uh, customer relationship ya. Ada customer service, ada customer care. Ya, kemudian perusahaan harus memiliki mekanisme komplain. Ya, kalau mau komplain kemana? Mau mengadu layanan aduannya kemana? Email kah, telepon kah, WhatsApp, website dan sebagainya. Perusahaan juga perlu memberitahu pelanggan tentang kemajuan penanganan keluhan mereka. Ada problem trackingnya nih. Kalau di kita lapor misalkan problem IndiHome, IndiHome mulu ya, Telkom, telepon dan sebagainya itu ada uh, tiketnya tuh. Kita bikin tiket kan, ya tiket problem. Nah, tiket nomor sekian 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 penanganan sudah sampai mana nih? Sudah sampai di telepon oleh teknisi ataukah teknisinya udah datang? Apakah perlu ganti spare part atau dan sebagainya itu ada namanya problem tracking. Ada problem lognya, ada catatan problemnya. Ya dulu saya 2 tahun tuh di bagian remote support. Ya kerjaannya itu problem, nelponin pelanggannya ada masalah apa, lalu kendalanya di mana gitu ya. Lalu catat tuh masalahnya apa, lalu dari kita yang kita tawarkan solusinya apa, perlu ganti spare part apa, siapa teknisi yang kita kirim dan sebagainya itu saya hampir 2 tahun tuh.
ngurusin menangani problem pelanggan di belakang telepon, gitu ya, remote support. Kemudian perusahaan harus memiliki standar rekrutmen yang berkualitas. Ya, ada job qualification ya kan? Ya minimal pendidikannya apa, pengalamannya berapa tahun, keahliannya apa, dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan sebagainya tuh. Nah, kemudian, ini yang sering dilewatkan oleh perusahaan adalah perusahaan harus memiliki program peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Karyawannya di training atau enggak, dikasih eh, apa namanya, kalau misalkan kita dalam konteksnya marketing industri, misalkan jualan mesin, ya mesin itu kan teknologi itu akan terus update. Apakah karyawannya secara berkala juga diupdate pengetahuannya? Ya kalau kita jualan mesin ternyata karyawannya nggak paham mesin apa yang dijual, teknologinya bagaimana, ya di mana teknologi itu setiap tahun berkembang gitu ya. Ya siap-siap aja ketinggalan gitu ya. Siap-siap aja nggak laku gitu ya. Kalau dulu saya jualan mesin itu eh ya minimal dalam 1 tahun itu ya 1 kali keluar negeri itu sekedar buat training doang gitu. Ini ada mesin baru, buat training gimana cara operasinya, gimana cara penanganannya gitu ya, baik tim sales maupun tim teknisi itu semua training tuh keluar negeri gitu ya setiap tahun untuk upgrade pengetahuannya, upgrade skillnya. Ya, yang berikutnya adalah proses ya. Yang berikutnya ada proses yang mengacu pada aliran kegiatan atau mekanisme yang terjadi ketika ada interaksi antara pelanggan dan bisnis. Ya, bagaimana perusahaan bisa menemukan waktu yang paling efisien, ya bagaimana proses yang paling efisien dari mulai prospek sampai dengan deal gitu ya, sampai dengan kemudian terjadi pembelian, kemudian dari pembelian jadi pelanggan. Ya, kita belajar ini ya minggu lalu kan, uh, prosesnya yang paling efektif itu yang bagaimana gitu ya. Nah ini yang ditentukan oleh perusahaan. Ya. Ada input, ada throughput dan output. Ya. Input yang proses yang bagaimana yang bisa menghasilkan output yang besar dengan uh, apa namanya, dengan sumber daya yang paling sedikit. Jadi itu akan terus dievaluasi kan. Kita belajar strategi marketing kan. Ya, pekan lalu kita belajar strategi marketing tuh. Yang namanya evaluasi, terus kemudian kita mengamati perilaku pasar, ya. Riset riset pasar itu akan terjadi terus tuh. Sehingga kita menemukan satu alur proses marketing yang paling sederhana dan yang paling efektif. Ya, dari berbagai macam metode promosi tadi misalkan, dari 7 metode promosi misalkan, kita ketemu yang mana metode promosi yang paling efektif. Ya, sehingga kita nggak perlu buang-buang uang, buang-buang waktu, tenaga di metode promosi yang memang nggak convert gitu ya, nggak menghasilkan. Kita fokus di metode promosi yang menghasilkan. Dari iklan misalkan AB test tadi, mana iklan yang paling winning? Nah itu kita fokus di sana. Yang berikutnya adalah physical environment, ya atau physical evidence. Ya lingkungan fisik, ya disebut juga bukti fisik, menggambarkan posisi lingkungan pemasaran perusahaan. Physical environment membuat bisnis menjadi nyata di mata pelanggan. Menggambarkan lingkungan fisik merupakan bagian penting dari bauran pemasaran di sektor real. Ya, contohnya apa? Fasilitasnya, tata ruang, rambu-rambu, ya, tanda-tanda. Misalkan di toilet ada di sebelah mana, ruang. Misalnya kita ke mall gitu ya, kita ke mall atau ke toko baju, toilet ada sebelah mana, terus ruang ganti baju ada di mana, gitu kan? Atau kalau kita ke supermarket, ya bagian makanan ada di mana, bagian sabun-sabun keperluan rumah tangga ada di sebelah mana, gitu ya, makanan kering ada di sebelah mana, makanan beku ada di sebelah mana, itu ada rambu-rambunya. Kemudian desain interior, ya. Ya, kalau kita sering minum kopi di kafe kan, wah itu sangat mendukung tuh desain interiornya. Ya apakah yang bergaya klasik, bergaya tradisional, apakah bergaya modern gitu ya. Nah itu yang kemudian ya menciptakan sebuah suasana kan. Wah ini suasananya apa nih? Eh Misalkan ditambah ambience, misalkan kayak ada musiknya, ada backsoundnya apa gitu ya. Ada lagunya, lagu apa yang dipilih gitu ya. Kita masuk ke mall misalkan, wah itu diputerin lagu apa tuh di mall. Dengan kita masuk ke warung kopi,
Ya beda tuh. Kita masuk ke warung kopi dengan masuk ke kopi shop, ya. Itu beda kan? Lagu yang diputarnya beda. Nah, itu akan membentuk suasana yang berbeda. Elemen aksesorisnya gitu ya. Hiasan-hiasan dindingnya misalkan. Wah, ada foto-foto ataukah ada perusahaan yang semuanya dipajang foto-foto produknya gitu ya. Ada perusahaan yang memajang foto-foto pelanggannya gitu ya. Nah, ya artefak-artefak nih maksudnya ini ya, kayak produk dan sebagainya gitu ya. Ada yang dipajang-pajang lah gitu ya. Nah, ini semua physical environment ini tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk customer experience. Ya, ketika dia datang, apa yang dia rasakan masuk ke dalam ruangan kita, misalkan. Ketika dia masuk ke toko kita, gitu ya, apa yang dia rasakan? Misalkan, apakah wah tempatnya nyaman, suasananya homey, gitu ya, suasananya musiknya uh, bikin orang bersemangat atau bikin orang jadi ngantuk, gitu ya. Nah, itu semuanya penggambaran uh, membentuk customer experience, gitu ya. Banyak orang tuh datang lagi ya untuk membeli satu produk bukan karena produknya bagus gitu, tapi senang datang ke tempatnya gitu ya. Wah, ini bisa, wah sekarang di mana-mana orang jualan itu bukan cuma jualan produk tapi jualan suasana kan. Ya yang dijual apa? Wah, suasananya homey misalkan. Wah, banyak spot foto ya. Estetik, wah, bisa foto-foto yang instagramable ya kan. Orang kalau jualan kamar hotel aja, ya orang jualan kamar hotel tuh pasti pilihannya dua tuh, mau bisa city view misalkan atau mau mountain view atau mau river view gitu ya. Nah, itu orang menjual lingkungan, menjual uh, lingkungan fisik gitu ya. Mau di uh, tempatnya mana nih, mau indoor atau outdoor gitu ya. Datang ke kafe misalkan tawarin tuh mau duduk di indoor atau di outdoor. Makanya suasananya beda kan. Satu kafe itu bisa jual 2 sampai 3 suasana tuh. Gitu ya, bisa indoor, bisa outdoor gitu ya. Bisa semi outdoor gitu ya, dan banyak tuh ya orang berusaha untuk memberikan customer experience terbaik bagi pelanggannya. Oke, ya. Uh, Mungkin itu karena